Siapa sih yang tidak suka dipuji, disanjung, dapat like, dapat tanda cinta? Sudah menjadi naluri manusia. Dia suka dengan pujian. Sehingga terkadang pujian itu bermanfaat, di mana hal itu dapat memotivasi hamba untuk lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Namun pujian itu juga dapat menghancurkan dan membinasakan. Pujian orang-orang yang memuji itu tidak akan menjadikan kita kemudian jadi orang baik gitu loh. Kita akan selamat dari azab Allah karena pujian orang-orang tersebut. Tidak. Kalau Allah yang memujimu, selesai. Andai kata seluruh umat manusia ini memuji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan, apakah akan bermanfaat buat kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Karena Allah tahu dengan hakikat siapa kita yang sebenarnya. Maka hati-hati dengan pujian orang. Karena membuat sebagian manusia itu jadi lupa daratan. Rabi ibn Khuthaim pernah berkata kepada kawan-kawannya, la yaghurrannaka kathratu thana'in nas min nafsik. Engkau itu jangan tertipu dengan pujian orang-orang kepadamu. Fa innahu khalisun ilaika amal. Yang akan bermanfaat buat engkau itu amalanmu, bukan pujian orang-orang itu. Karena engkau lebih tahu dengan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Amal saleh yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, sejatinya adalah taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa taufiknya, tanpa kemudahan dari Allah, kita tidak akan dapat melakukan. Maka segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Setiap salat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang nama beliau adalah Muhammad, yang terpuji. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa. Kembali kita bersua karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kita memuji Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Hari ini kita akan berbincang tentang pujian. Siapa sih yang tidak suka dipuji, disanjung, dapat like, dapat tanda cinta? Sudah menjadi naluri manusia. Dia suka
dengan pujian. Sehingga terkadang pujian itu bermanfaat, di mana hal itu dapat memotivasi hamba untuk lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Namun pujian itu juga dapat menghancurkan dan membinasakan. Pada masa sekarang ini, ya dari dulu sih sebenarnya, ada orang-orang yang suka dipuji, suka disanjung dengan apa yang tidak dia perbuat. Namun, karena ada lisan, ada corong, ada media yang senantiasa mempublish seakan-akan dia itu orang baik, orang ini, orang itu. Sehingga dia seperti sedang melambung, naik daun katanya. Nggak tahu kok naik daun bisa dinaikin. Naik daun. Padahal sebenarnya dia sedang ditunggu jatuh. Orang-orang munafikin itu suka banget dengan pujian, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Yang penting buat dia, bagaimana orang memuji dan menyanjung dia, walaupun dia tidak melakukan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran 188? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. nah, ahibati fillah. Pujian orang-orang yang memuji itu tidak akan menjadikan kita kemudian jadi orang baik gitu. Kita akan selamat dari azab Allah karena pujian orang-orang tersebut. Tidak. Kalau Allah yang memujimu, selesai. Andai kata seluruh umat manusia ini memuji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan, apakah akan bermanfaat buat kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Karena Allah tahu dengan hakikat siapa kita yang sebenarnya. Maka hati-hati dengan pujian orang. Karena membuat sebagian manusia itu jadi lupa daratan. Bicara pujian, apa sih hukum memuji, dipuji? Kita mungkin pernah mendengar adanya larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumul maddahin fahthaw fi wujuhihim turab." Rawah Muslim. Kalau kalian melihat orang-orang yang suka memuji para orang-orang yang selalu memuji, maka taburkan debu di wajah mereka. Ini berbicara yang memuji, bukan yang dipuji, yang memuji.
Jadi kita juga harus berhati-hati. Yang akan kita bincangkan adalah bagaimana sikap kita kalau ada yang memuji kita, dan bagaimana sikap kita kalau kita hendak memuji orang lain. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan Nabi alaihi salatu wasallam sami'a rajulan yuthni ala rajul. Nabi mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki yang lain. Wa yutrihi fil madha, dan melambungkan pujian buat orang ini. Lalu apa kata Nabi SAW? Ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalian telah membinasakan orang yang dipuji. Kalian telah mematahkan tulang punggung dengan pujian-pujian. Maka kalau kita melihat bagaimana para salafus saleh, mereka gak suka dengan pujian. Rabi ibn Khuthaim pernah berkata kepada kawan-kawannya, la yaghurrannaka kathratu thana'in nas min nafsik. Engkau itu jangan tertipu dengan pujian orang-orang kepadamu. Fa innahu khalisun ilaika amal. Yang akan bermanfaat buat engkau itu amalanmu, bukan pujian orang-orang itu. Karena engkau lebih tahu dengan diri. Sulaiman At-Taimi pernah ada yang memuji dia, mengatakan anta waman mithluka. Engkau adalah pejuang, engkau adalah ini itu. Siapa yang seperti engkau? Qala, kata Sulaiman, la taqulu hakadha. Kalian jangan berkata seperti ini. La adri ma yabdu li min rabbi. Aku nggak tahu apa yang tampak buat Allah dari diriku. Aku ini kayak apa sih di mata Allah Azza wa Jalla. Sami'tullah Azza wa Jalla yaqul, aku mendengar Allah Jalla Jalla berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasib. Dan akan nampak buat mereka dari sisi Allah apa yang selama ini mereka tidak pernah menyangka. Karena ada orang-orang yang kalau dipuji, dia sampai lupa, engkau itu siapa sih? Mutarrif pernah mengatakan, ma madahani ahadun qat illa tasagharat alayya nafsi. Tidak pernah ada orang yang memujiku, melainkan akan semakin mengecil diriku. Ya, aku tidak pantas dengan pujian-pujian itu. Atha As-Sulaimi pernah berkata, sami'tu Ja'far bin Zaid Al-Abdi. Aku mendengar Ja'far bin Zaid Al-Abdi ini menceritakan tentang seseorang yang melewati majelisnya dia. Atau mereka sedang duduk sama kawan-kawannya, ada orang lewat nih. Kemudian ada yang memuji orang itu. Dipuji, sanjung. Ketika orang ini lewat dan dia dengar pujian itu, apa kata dia? Allahumma inna haula'i lam ya'rifuni. Ya Allah, tuh orang-orang gak kenal sama aku. Wa anta ta'rifuni. Dan engkau kenal. Ahibati fillah. Namun kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, ternyata beliau pernah ditanya gitu. Di hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim, ara'aita ar-rajul ya'malu al-amala min al-khair wa yahmaduhu an-nas alaih. Wahai Rasulullah,
Gimana pendapatmu tentang seorang yang beramal, dia melakukan kebaikan, lalu dipuji sama orang-orang? Qala tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan buat orang yang beriman. Kabar gembira. Ingat, karena dia mengamalkan itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ada pujian. Jadi bagaimana sebenarnya hukum muji, memuji, dipuji itu gimana ceritanya? Apakah kita dilarang memuji orang? Atau kita boleh memuji orang? Dan apa sikap orang yang dipuji? Kalau kita melihat pujian ini salah satu metode pendidikan dan pengajaran. Orang tua perlu di rumahnya dalam mendidik anak-anaknya memuji kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya dengan harapan itu memotivasi mereka untuk lebih kreatif lagi. Ahsanta barakallahu fiik, dikatakan syatir, ya Allah pintar anakku, barakallahu fiik ya. Ini salah satu metode untuk mendidik, untuk menjadikan dia lebih baik lagi. Seorang guru dengan murid-muridnya, bahkan kadangkala ada momentum memberikan hadiah kepada dia dengan pujian atas apa yang dia lakukan. Atasan kepada anak buahnya, makanya kadangkala di beberapa tempat itu ada karyawan atau pegawai teladan ya. Karena dedikasi dia, dedikasi kerja dia, ya Masya Allah orangnya. Jadi sebenarnya pujian ini dapat mendidik seseorang untuk jadi lebih baik lagi. Dan Rasulullah SAW sejatinya menggunakan pujian ini sebagai metode untuk mendidik para sahabatnya. Namun ternyata ada yang terlarang, ada yang diperbolehkan. Makanya dengan kita membahas ini pujian-pujian yang diperbolehkan dan pujian yang terlarang, jadi kita paham kapan kita memuji dan kapan kita lebih baik tidak memuji, dan kalau kita dipuji apa yang harus kita lakukan. Ini contohnya banyak sekali ya di sabda-sabda Nabi SAW. Bagaimana beliau memuji para sahabatnya. Beliau pernah memuji seseorang karena hendak memberikan nasihat kepada orang tersebut. Ini dalam rangka membuka hati orang itu. Kita kalau mau ngasih nasihat orang, kadangkala kalau secara langsung ya, tanpa ada muqaddimahnya, orang sulit menerima. Contoh nih, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau hendak mengarahkan Abdullah bin Umar bin Khattab ini supaya rajin sholat malam. Apa kata beliau? Ni'mar rajul Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Abdullah tuh orang baik tuh kalau dia sholat malam. Artinya dia orang baik dan akan menjadi lebih baik lagi kalau dia sholat malam. Bagaimana dampak dari pujian Nabi kepada Abdullah bin Umar? Fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalil. Sejak saat itu dia nggak pernah tidur malam kecuali sedikit. Rawahul Bukhari. Jadi pujian itu ternyata bermanfaat gitu buat orang tersebut. Memotivasi dia untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangannya. Jadi kita bisa gunakan cara ini untuk mendidik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW pernah berdiri di hadapan para sahabatnya, kemudian beliau menyampaikan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khair. Barang siapa
yang menginfakkan 2 pasang, 2 dirham, 2 dinar, apa saja yang dia infakkan dengan jumlah yang mungkin sepasang atau 2 pasang ya. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Dikatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, ini baik nih yang kau lakukan ini. Faman kana min ahli shalah, barang siapa yang rajin sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Barang siapa yang rajin berjihad, orang-orang yang suka berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang rajin berpuasa, maka akan dipanggil dari babur rayyan, akan dipanggil dari pintu rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Pintu surga itu ada 8. Lalu Abu Bakar hadir bersama para sahabat. Abu Bakar bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min hadhil abwab min darurah. Ya, orang yang dipanggil dari pintu-pintu ini tentunya nggak akan merugi gitu. Tapi ada satu pertanyaan aku. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Faqala Rasulullah SAW, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum. Dan aku harap engkau salah satu dari mereka. Engkau orang. Rawahul Bukhari. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam memuji Abu Bakar dengan sifatnya untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan untuk memotivasi dia agar lebih beramal lagi dan menjadi panutan buat yang lainnya. Jadi pujian ini boleh di depan orangnya. Nah, seperti pujian Nabi buat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di hadapan Umar. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma ra'aka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Rawahul Bukhari. Tidaklah setan melihatmu jalan di satu lorong, melainkan dia akan mencari lorong lain. Ini pujian buat Umar bin Khattab. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, wa hadza min jumlatil madah. Ini salah satu bentuk pujian. Lakinnahu lamma kana sidqan mahdhan. Tapi karena pujian ini benar-benar kejujuran yang murni, kebenaran, bukan dibuat-buat. Dan yang dipuji insya Allah aman dari kesombongan, dari ujub, maka dia boleh dipuji dengan pujian itu. Tidak termasuk dalam pujian yang terlarang. Lalu beliau juga mengatakan, wa min jumlati dzalika al-ahadits al-mutaqaddimah fi manaqibis sahabah. Yang termasuk dari pujian-pujian yang diperbolehkan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat. Keutamaan Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, sahabat. Punya keutamaan. Nabi menyebutkan keutamaan mereka. Wa wasfu kulli wahidin minhum bima wusifa bihi min al-awsafil jamilah. Dan menyebutkan orang-orang tersebut, yakni para sahabat, dengan sifat-sifat yang baik dari mereka. Berarti diperbolehkan pujian itu. Namun ada pujian yang tercela supaya kita nggak salah langkah. Pujian yang tercela itu adalah pujian yang berlebih-lebihan, yang dapat mengantarkan orang itu kepada perbuatan yang terlarang, bahkan melewatin hakikat orang yang dipuji. Jadi udah nggak benar gitu muji. Rasulullah SAW melarang
Walaupun yang dipuji itu dirinya, beliau melarang. Padahal Nabi kita alaihissalam Muhammad adalah orang yang terpuji. Apa kata Nabi alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan memujiku berlebih-lebihan seperti yang dilakukan orang Nasara kepada Nabi Isa. Sampai kita tahu Nabi Isa jadi anaknya Tuhan dalam pandangan mereka. Gara-gara pujian mereka, sanjungan mereka. Padahal beliau Nabi gitu. Fa innama ana abdun. Aku tuh hamba. Aku tuh hamba. Faqulu Abdullah wa Rasul. Katakan hamba Allah dan utusanmu. Maka hati-hati orang yang memuji. Jangan sampai engkau berlebih-lebihan memuji orang tersebut. Walaupun orang itu insya Allah aman. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam, beliau Nabi utusan Allah, terjaga dari tuduhan orang-orang tersebut. Tapi ini berkaitan dengan orang yang memujinya. Dan Nabi alaihissalam orang yang paling bersih hatinya. Tapi beliau mengatakan, La tutruni. Jangan berlebih-lebihan dalam memujiku. Jangan. Ar-Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu ta'ala anha, dia meriwayatkan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata bunya alayya. Nabi alaihi salatu wassalam masuk menjumpaiku pada hari pernikahan dia, walimahnya pada waktu. Fajalasa ala firashi kama jlisika minni. Nabi duduk di tempat duduk itu seperti kau duduk sama aku sekarang, di situ Nabi duduk, katanya Rubayyi. Wa juwairiyatun yadribna bid-duffi. Dan ada bocah-bocah perempuan kecil yang mereka main rebana. Diperbolehkan rebana ketika pernikahan sambil nyanyi-nyanyi. Yandubna, mereka bersenandung mengingat bapak-bapak mereka yang meninggal pada waktu perang Badar. Hatta qalat jariyah, sampai ada yang berkata, salah satu bocah itu mengatakan, mereka ya udah nyanyi semua mereka gitu. Salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dan di antara kita ada nabi yang tahu dengan apa yang ada di hari esok. Ingat, nggak ada yang tahu dengan apa yang terjadi hari besok kecuali Allah. Kita bagaimana, nggak ada yang tahu. Faqala Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La taquli hakadha. Engkau jangan mengatakannya seperti ini. Wa quli ma kunti taqulin. Engkau katakan syair-syair yang nggak ada berlebih-lebihan di sana, nggak apa-apa. Tapi kalau ini nggak boleh. Karena sudah mengandung unsur dusta. Ketika memuji Nabi SAW, beliau tahu dengan apa yang di hari esok. Bukankah Allah mengatakan kepadanya, ke nabinya, walau kuntu a'lamul ghaib. Ini firman Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Kalau aku tahu dengan yang gaib, aku akan banyak kebaikannya, semakin banyak, dan tidak akan ada musibah yang menimpaku. Karena orang tahu, mau datang musibah, tahu, dia tinggal mundur. Dia tahu mau ada tabrakan, dia nggak keluar rumah. Nggak ada yang tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, kita nggak boleh memuji berlebih-lebihan dalam memuji, bahkan keluar dari hakikat orang yang dipuji tersebut. Ini penting. Kenapa anak ingatkan hal ini?
Karena ada orang-orang yang memuji Nabi SAW secara berlebihan, padahal beliau tidak seperti itu. Dan itu tercela. Engkau ingin memuji, tapi akhirnya jadi tercela. Nabi kita SAW bashar, beliau manusia. Karena ada yang mengatakan Nabi SAW beliau tercipta dari cahaya. Enggak, beliau tercipta dari tanah, Nabi SAW. Beliau nggak tahu dengan yang gaib. Nggak tahu. Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis jawazu madhir rajul fi wajhi ma lam yakhruj ila ma laysa fihi. Dalam hadis yang baru saja kita baca, di situ ada dalil yang menjelaskan diperbolehkannya memuji orang di depan orang tersebut, dalam kehadiran orang tersebut, selama tidak keluar pujian itu dari yang ada di orang ini. Artinya dia menceritakan sebuah hakikat yang ada di orang tersebut. Nabi mengingkari berlebih-lebihan. Di mana yang tahu dengan yang gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Kok itu diberikan kepada Nabi SAW. Baik, kemudian di antara pujian yang tercela adalah memuji orang yang ditakutkan orang ini nanti terfitnah gitu loh. Kesian orang tersebut. Ketika dipuji, kemudian dia jadi merasa dirinya itu orang yang mulia. Dan boleh jadi orang itu nantinya jadi sombong, jadi ria. Seakan-akan dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam keutamaan yang disebutkan. Akhirnya membuat dia malas beramal. Anak ini udah mulia loh. Anak ini orang baik sudah. Gara-gara pujian tuh orang. Dan ini berbahaya sekali memang. Apalagi di masa sekarang. Karena banyak orang, banyak penjilat-penjilat. Ya. Yang memuji, menyanjung, karena uang. Atau karena ingin jabatan. Akhirnya, yang memuji tercela, yang dipuji tercela juga. Gara-gara apa? Tadi. Dia akhirnya terfitnah dengan pujian tersebut. Tadi, hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika Nabi SAW mendengar seorang memuji orang lain. Lalu beliau dan berlebih-lebihan memujinya, Nabi mengatakan, ahlaktum. Kalian telah membinasakan dia. Au qata'tum dhahrar rajul. Kalian telah mematahkan tulang punggung dia. Jadi kita harus lihat orang yang kita puji ini gimana. Apakah kalau Anda memuji dia, dia semakin semangat beramal? Atau malah dia jatuh dalam perangkap syaitan? Dosa kita akhirnya. Kalau kita tahu nih orang gila pujian nih orang. Ada orang-orang yang gila pujian. Kalau kita puji malah dia jadi sombong, jadi malas beramal nantinya, ya akhirnya kita menjerumuskan dia kepada kebinasaan. Itu jenis yang kedua. Jadi yang pertama tadi nggak boleh berlebih-lebihan ketika memuji sampai keluar dari hakikat orang yang dipuji tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan orang tersebut, jangan sampai kita menyebabkan orang itu terperosok dalam perangkap setan. Dia jadi sombong, dia jadi ria, yang nanti kalau duduk sendirian di dalam kamarnya, dia ketawa-ketawa sendiri, merasa sudah baik, akhirnya dia nggak beramal. Gara-gara udah dipuji. Kemudian di antara pujian yang tercela adalah memuji orang-orang yang tidak pantas dipuji. Dari pelaku-pelaku dosa, dari orang-orang fasik, orang-orang munafikin, orang-orang zalim, yang mereka disebut zalim sama Allah, kita puji dia. Fasik, kita puji dia. Kenapa?
ketika kita memuji orang-orang tersebut, orang itu nggak jadi tambah benar. Karena dia sudah merasa baik dengan pujian yang diberikan. Diberikan sanjungan di media, di koran, di mana. Apakah benar dia pantas dipuji? Kalau orang zalim engkau puji, maka kita termasuk mendukung kezaliman dia. Kita disuruh memberikan nasihat. Disuruh memberikan nasihat. Kita malah memuji itu orang dengan kezalimannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ayat 113. Apa kata Allah Azza wa Jalla? ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Subhanallah, ya. Orang-orang ketika memuji orang zalim ada maunya. Sebenarnya dia tahu nih orang-orang zalim nih. Nih orang adalah orang yang salah jalan. Nih orang nggak benar. Tapi karena kita punya mau, maka kita memujinya. Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kalian jangan cenderung, jangan bersandar sama orang-orang zalim. Masuk neraka nanti. Tapi sebagian orang jamaah yang ada dalam benak dia dunia, sehingga dia menjadikan pujian ini salah satu sarana untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, kenapa engkau memuji dia? Untuk apa? Apa yang dicari? Oh, Anda memuji dia supaya dia lebih semangat lagi beramal. Yang orang zalim semangat beramal gimana? Gara-gara pujianmu tambah zalim dia. Dia merasa ya udah baik dia. Nabi SAW pernah mengatakan, La taqulu lil munafik sayyiduna. Kalian jangan mengatakan buat orang munafik sayyiduna, yang termulia di antara kami, tuannya kami. Jangan. Fa innahu iyakun sayyidakum. Kalau orang munafik itu yang mulia di antara kalian, yang terhormat di antara kalian, tuannya kalian, faqad askhattum rabbakum azza wajal, maka kalian telah membuat murka Allah azza wajal. Kok orang munafik yang Allah azza wajal mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, lalu kalian jadikan dia sayyiduna, orang yang termulia di antara kita, orang yang paling baik di antara kita, yang paling top, yang paling terhormat. Murka Allah. Maka diem. Jangan kita memberikan gelaran sayyid kepada orang-orang yang tidak pantas. Apa kita tahu orang zalim orang itu? Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridwan nas, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahullah mu'natan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, yang hal itu membuat orang murka kepada dia, orang nggak suka. Kita ini kadang kala mencari keridhaan Allah, tapi ada orang yang nggak suka sama kita. Ada orang yang marah sama kita. Yang mungkin kalau kita bikin konten, orang-orang itu akan dislike dengan konten yang kita bikin. Tapi kalau niat kita mencari keridhaan Allah dan jalan kita benar, kafahullah mu'natan nas. Allah yang akan mencukupi dia dari urusan manusia. Iya. Ada orang-orang yang membuat sesuatu dalam rangka mencari keridhaan Allah, tapi orang marah akhirnya sama dia.
Gak usah takut engkau. Di awal tadi disampaikan, andai kata seluruh orang memujimu, tapi Allah murka sama engkau, gak ada gunanya. Tapi sebaliknya, semua orang mau mencelamu, tapi Allah memujimu, itu yang bermanfaat buat engkau. Wa min iltamasa ridwan nas bi sakhatillah wakalahu Allah ilan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, yang dia cari bagaimana ya asal orang-orang suka, dia bikin konten, bikin ini, sekarang kita lihat dengan harapan jadi viral ya, kemudian banyak yang like, mungkin dia nanti juga dipanggil mendapatkan pujian, sanjungan, bahkan reward. Ingat, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara melakukan perbuatan yang membuat Allah murka, wakalahu Allah ila nas, Allah akan serahkan kepada manusia. Rawahu Tirmidzi. Manusia itu tidak akan dapat memberikan manfaat apa-apa buat kita. Ahibati fillah, penyakit dalam pujian ini bisa jadi munculnya dari yang memuji, di mana orang yang memuji itu kadang-kala dusta yang memuji ini, bohong dia, dan kadang-kala dia riak juga kepada orang yang dipuji. Apalagi kalau yang dipuji orang fasik dan orang bodoh. Maka kita berhati-hati yang menulis pujian, yang menulis sanjungan di berita-berita, di media, dimanapun, yang tulis komentar ya, maka tolong jangan sembarangan memuji orang. Apakah orang yang engkau sedang mau tulis pujian pantas mendapatkan pujian? Atau ternyata engkau akan dapat murka Allah. Kemudian di antara pujian yang terlarang, yang tercela adalah memuji orang yang kita nggak kenal sama orang itu. Hakikat orang ini kita nggak tahu. Lalu kita udah muji-muji orang itu, memastikan orang tersebut. Seperti mengatakan fulan orang yang soleh, orang yang bertakwa. Kita nggak tahu dia benar apa enggak. Seperti itu. Apalagi gaib ya, kita orang ini benar enggak seperti yang anak katakan atau tidak. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia meriwayatkan dari ayahnya bahwa seorang disebutkan di sisi Nabi SAW lalu dipuji sama orang lain. Orang itu orang baik. Nabi SAW mengatakan, "Waihak, qata'ta unuka sahibik." Waihak. Ucapan celaan, kau telah memutuskan leher saudaramu. Berulang kali Nabi mengatakan hal itu. Lalu apa kata Nabi SAW? In kana ahadukum madihan la muhala. Kalau seorang di antara kalian hendak memuji dan nggak ada cara lain, dia memang harus memuji, falyaqul ahsibuhu kada wa kada. Hendak dia mengatakan, menurutku dia itu seperti ini, seperti menurutku, dalam pandanganku. In kana yara annahu kadzalik. Kalau dalam pandangan dia seperti itu. Wa hasibuhullah. Tapi Allah yang lebih tahu sama dia. Allah yang akan menghisap dia. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan. Enggak boleh kita memberikan tazkiyah atas nama Allah, seorang pun enggak tahu. Karena Allah lebih tahu dengan orang itu. Maka kalau memuji orang, menurutku, dalam pandanganku, prasangkaku, dugaanku, dia itu kayak gini. Bagaimana hakikat dia? Ya Allah yang tahu. Kita nggak bisa memastikan. Apalagi amalan itu dengan penutupnya. Artinya orang akan dikatakan baik itu, dikatakan orang yang bertakwa. Kapan? Ketika dia mati husnul khatimah. Sedangkan yang hidup kita nggak tahu bagaimana dia mati nantinya. Maka Nabi SAW mengarahkan kita kalau memuji orang, katakan menurutku ya, tapi Allah yang lebih tahu dengan dia. Jadi ahibati fillah, hadis-hadis yang berisi larangan
memuji dan membolehkan pujian itu sebenarnya tidak bertentangan, tidak kontradiktif, tapi saling mendukung. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ketika membahas tentang pujian ini, kok kayaknya dilarang tapi terkadang Nabi memuji. Beliau menyebutkan qala ulama, para ulama berkata, wa tariqul jam'i, cara menggabungkan antara hadis yang melarang dengan hadis yang memperbolehkan, bahwa larangan itu dibawa, artinya diarahkan kalau berlebih-lebihan dalam memuji atau menambahkan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut, atau orang itu takut terkena fitnah, dia jadi ujub, jadi sombong kalau mendengar pujian. Adapun wa amma man la yukhafu alaih, adapun orang yang tidak dikhawatirkan, ada orang yang tidak dikhawatirkan karena kita tahu ketakwaan dia, kepemahaman dia, maka nggak apa-apa memuji dia asalkan tidak berlebih-lebihan. Bal, kata beliau, in kana yahsulu bidzalika maslahah, bahkan kalau pujian itu ada maslahatnya, seperti tadi yang disebutkan, memotivasi dia untuk lebih berjuang lagi, berbuat kebaikan lagi, melanjutkan apa yang sudah dia lakukan, menjadi contoh, itu bisa jadi dianjurkan. Taib ahibati fillah, pujian kita kepada manusia itu adalah kesaksian. Nah, kita memberikan kesaksian. Tapi ingat, kesaksian itu harus di atas ilmu. Karena ada yang memuji jenazah, padahal dia nggak tahu. Ada yang mengatakan kadang-kala setelah ada jenazah meninggal dunia, ya, ada yang bertanya, ini yang meninggal orang baik apa bukan? Orang baik, kata dia. Kenal nggak dia orang baik? Anak nggak tahu siapa yang mati. Bakal ditanya kita semua Allah Azza wa Jalla. Engkau memberikan kesaksian, mengatakan orang itu orang baik, sedangkan engkau nggak kenal sama orang itu. Maka ini hal yang berat, jemaah. Sehingga ketika kita nggak tahu tentang orang tersebut, ya kita katakan nggak tahu. Dan tadi sudah disebutkan bagaimana para salafus saleh, mereka berhati-hati memuji, dan sikap mereka kalau dipuji pun mereka berusaha untuk menjaga hati. Yang terakhir jemaah, Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, mundu araftun nas lam afrah bimathihim walam akrah dhammahum. Sejak aku kenal sama manusia, aku tidak lagi bergembira dengan pujian mereka dan tidak lagi membenci celaan mereka. Sejak aku kenal sama manusia. Kenapa? Li'anna hamidahum mufrid. Karena orang yang memuji di antara mereka itu berlebih-lebihan. Wa dhammahum mufarrid. Dan sama, yang mencela pun berlebih-lebihan. Sama aja gitu. Jadi gak ada yang benar. Kita itu jangan menjadikan pujian orang itu sebagai standar diri kita. Enggak, kita lebih tahu sama diri kita. Maka tadi bagaimana seorang yang dipuji mengatakan, Allahumma innahum la lam ya'rifun. Itu orang-orang muji anak karena nggak kenal sama anak. Kau kenal sama aku ya Allah. Barakallahu fiik. Maka ahibati fillah, hendaklah kita menjaga lisan kita, dan kalau ada yang memuji kita, kita menjaga hati kita. Ketika memuji kita jaga lisan kita, ketika kita dipuji kita jaga hati kita. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini dari Brisbane. Tafadhal. Nah. Ini ada pertanyaan.
Sebagai manusia kita kan membutuhkan refreshing atau hiburan. Bagaimana hukumnya jika kita membiarkan diri kita atau anak kita menonton Netflix, Korean atau drama series atau konten? Afwan, suaranya kok kurang jelas. Diulangi lagi. Iya, saya ulang lagi ya Ustaz. Siap. Apakah jelas Bismillah. sekarang? Nah, udah. Ya. Sebagai manusia kita membutuhkan refreshing atau hiburan Ustaz. Siap. Bagaimana hukumnya jika kita membiarkan diri kita atau anak kita menonton Netflix, Korean atau Turkish drama series atau konten seni di YouTube semisal stand-up komedi? Jika kita ikut menonton, kan akan ikut menaikkan rating orang tersebut meskipun tanpa jempol atau subscribe. Apakah kita ikut dihisab dengan menonton acara-acara tersebut? Apakah ini termasuk ta'awun yang boleh atau tidak dibolehkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Ya. Manusia itu butuh refreshing. Siapa yang nggak butuh refreshing? Maka kita perlu mengkondisikan refreshing kita. Karena refreshing itu dapat mengembalikan semangat kita beramal dan beribadah. Seperti kalau orang bekerja, nanti jam 1 atau zuhur istirahat, setelah istirahat dia jadi semangat lagi bekerja gitu. Tapi ada refreshing yang setelah refreshing tambah malas beribadah. Berarti refreshingnya membahayakan dia. Tapi kalau tadi dikatakan yang nonton drama Korea atau yang lainnya, perlu dilihat dulu tontonannya ini boleh apa enggak. Kalau tontonannya secara agama tidak diperbolehkan, ya kita refreshingnya membawa bala buat kita. Apalagi kalau dikatakan tadi nonton itu pun sudah mengangkat rating mereka. Kita punya peran di sana. Yang nonton dari 1.000 orang jadi 1.001 orang. Satunya itu kita, umpamanya seperti itu. Tapi apakah nanti hisabnya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ingat, tidak ada satupun kebaikan yang tertinggal. Dan tidak ada satupun keburukan yang dilupakan. Nggak ada. Sampai kalau peran kita itu sedikit sekali. Kalau itu kebaikan, kita akan mendapatkannya. Contohnya, sekedar mengangkat rating kajian. Dia kasih like, dia kasih komentar. Ya, sesuatu yang ringan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal kebaikan seberat zarrah, kecil saja, dia akan mendapat. Begitu pula waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua perannya itu akan mendapatkan pahala. Kadang-kala kita tidak merasa berbuat kebaikan atau tidak merasa berbuat keburukan. Sedangkan pada hari kiamat nanti akan ditampakkan semuanya. Maka hendaklah kita banyak-banyak istighfar ya. Memohon ampun kepada Allah. Kadang-kala kita melakukan sesuatu karena ya iman sedang lemah ya. Kemudian kita melakukan perbuatan yang sebenarnya perbuatan sia-sia, gak berguna, kadang-kala mengandung dosa. Apa kata Nabi SAW? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutin perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan, itu akan menghapuskan. Tapi kalau kita merasa perbuatan dosa itu nggak apa-apa, kita nggak akan pernah meninggalkan perbuatan itu. Yang ada kita anggap biasa gitu. Padahal di situ ada unsur dosa. Barakallahu fiik. Nah. Tafadhalina. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz.
Pertanyaannya, ada yang mengatakan bahwa roh Nabi Muhammad SAW itu dibuat daripada cahaya. Apakah itu suatu pujian yang berlebihan? Apakah itu suatu kebenaran, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Naam, barakallahu fiik, ahibati fillah. Ini pertanyaan yang menarik. Apakah ruh Nabi itu dari cahaya? Berbeda dengan yang lainnya. Nabi SAW di dalam Al-Quran Karim mengatakan, Qul, Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, Qul, katakan kau, Innama ana basyarum mithlukum. Aku itu basyar, manusia persis seperti kalian. Persis. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Yang cahaya itu wahyu ini disebut nur. Quran itu disebut nur, cahaya, petunjuk. Bukan ruhnya Nabi. Jadi beliau mendapatkan nur, mendapatkan wahyu. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Tapi bukan akhirnya merubah fisik orang ini. Ruhnya berubah jadi enggak. Beliau sama dengan yang lainnya. Beliau ini anak cucunya Nabi Adam. Bapaknya tercipta dari apa? Sama dengan anak keturunannya. Hanya saja, ya kalau awal penciptaan itu dari tanah, kemudian kita semuanya ada unsur tanah di diri kita. Jadi kalau dikatakan apakah itu berlebihan? Nah, itu berlebihan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu, tapi hadis-hadis itu dhaif. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak perlu dengan pujian itu. Nggak perlu. Bagaimana beliau ketika hidup? Tadi kita baca hadisnya. Ketika beliau hidup, ada yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dan di antara kita ada nabi yang tahu dengan yang di hari esok. Allah mengatakan wala ta'lamu nafsun ma taksibu ghada. Enggak ada yang tahu. Satu pun manusia enggak ada yang tahu dengan hari esok itu enggak ada yang tahu. Lalu dia tahu-tahu memuji seperti itu. Nabi mengatakan la taquli hakadha. Jangan mengatakan seperti itu. Jangan. Biasa aja gitu loh. Nabi itu sudah terpuji namanya. Yang perlu kita lakukan adalah bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan memuji Nabi atas apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan atas apa yang Nabi telah lakukan. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal menyebut nabinya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan kata abdun. Di dua makom yang sangat mulia. Yang pertama ketika berbincang tentang Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Allah mengatakan, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Katakan, kalau kalian dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Karena al-ubudiyah ini, penghambaan Nabi, penghambaan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menyebut Isra Mi'rajnya Nabi SAW, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Itu adalah sifat yang sangat mulia. Maka tidak perlu kita mengada-ngada sesuatu yang Nabi tidak seperti itu hanya akan menambah dosa buat kita. Walaupun tujuan kita anak ingin memuji Nabi SAW. Seperti yang Nabi katakan, Quli ma kunti taqulin. Katakan yang biasa-biasa aja, yang sesuai. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, kita tahu bagaimana Nabi Isa alaihissalam akhirnya dianggap anak Tuhan. Padahal beliau adalah
abdullah wa rasul. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Sydney di luar tema Ustadz. Siap. Jadi gini Ustadz, kan saya punya halati ya Ustadz. Nah, dulu itu saudara saya pernah pinjam gelang di halati saya ini. Nah, habis itu sekarang ini dia mau membayar. Nah, tapi halati saya itu udah pikun-pikunan gitu loh Ustadz. Maksudnya kita orang itu Ustadz, uangnya itu mau dibikin untuk keperluan dia sehari-hari. Nah, tapi si halati saya itu kepingin dia itu pakai gelang. Kan kita takut ya Ustadz kalau sumama dia lupa naruh atau kan namanya orang udah ndak inget kadang ndak gitu. Kalau kita kasih dia gelang mainan gimana Ustadz? Jazakallah khair. Itu. Iya. Tapi emasnya kan dikasihkan dia kan? Uangnya itu kita mau untuk keperluan dia sehari-harinya karena dia enggak punya anak, enggak punya suami gitu Ustadz. Saudara lakinya udah meninggal, enggak punya ponakan laki. Begitu Ustadz. Dan dia butuh dengan uang tersebut. Iya, dia Siap. butuh sangat butuh. Nah, barakallahu fiik ya. Yang pertama kita tahu orang gila, orang pikun itu masih punya hak di dalam harta dia. Makanya kita tidak bisa mengeluarkan uang dia tanpa persetujuan dia. Kadang-kala ada yang berpendapat gimana kalau disodakohkan? Uangnya siapa mau disodakohkan? Uangnya dia gitu. Kalau untuk kebutuhan dia nggak ada masalah. Kalau tadi dikatakan, bolehkah kita uang itu digunakan, dikembalikan? Memang bayar utang, bentuknya tadi mungkin gelang, kemudian dihitung berapa uangnya, diberikan kepada yang ngurusin halati ini. Diberikan kepada dia, sedangkan halati dikasih gelang mainan. Artinya karena memang akan berbahaya kalau dia pakai gelang, mungkin dapat hilang dan itu insya Allah nggak ada masalah ya, karena hartanya itu tetap sebenarnya. Jadi yang terpenting itu milik halati kembali kepada halati. Adapun dia mau pakai gelang mainan, gelang apa itu nggak ada masalah. Jadi hartanya tetap dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan karena dia sudah pikun ya dikasih mainan tadi, gelang mainan insya Allah nggak ada masalah buat dia. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan dari Canberra. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi pujian dari seseorang yang di dalamnya juga berisi membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Misalnya, kamu itu baik seperti ini, tidak seperti dia yang begitu. Itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sepertinya ini ada pujian dan ada ghibah. Kalau dikatakan dia memuji fulan, kemudian menyandingkan dengan fulan yang tidak baik, maka yang bermasalah bukan pujiannya. Yang bermasalah adalah ghibah. Karena kita tahu Rasul SAW ketika beliau menyebutkan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak sukai. Maka kita kasih arahan orang ini ketika dia hendak memuji, ya engkau cukup tanpa harus menyebutkan fulan dan fulan. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan di luar tema Ustaz.
Nah, tafadhol. Ada seorang janda yang diajak bertaaruf oleh ikhwan yang berniat berpoligami. Keduanya sudah mengenal sebelumnya. Apa dibolehkan mereka saling chatting via WhatsApp hanya untuk mengingatkan ibadah sehari-hari dan saling memberi nasihat? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ya. Ini gimana ceritanya? Diulangi Jadi ada seorang janda Nah, yang diajak bertaaruf oleh ikhwan yang berniat berpoligami. diajak. Oke, diajak. Nah, nah. Keduanya sudah saling mengenal sebelumnya. Apa dibolehkan mereka saling chatting misalnya via WhatsApp hanya untuk mengingatkan ibadah sehari-hari dan saling memberi nasihat? Untuk mengingatkan atau untuk PDKT? Ya mungkin sama mungkin Ustaz ya. Iya, karena innamal a'mal binniyat ya, artinya kalau dikatakan kita itu boleh, artinya kita berbicara dengan seorang wanita dengan tujuan memberikan nasihat itu boleh. Tapi kalau tadi ada maksud lainnya, ini yang jadi memang sebelumnya mereka sudah saling memberikan nasihat atau karena mau ngajak poligami baru? Karena ingin berpoligami ini. Oke. Jadi mungkin saling memberi perhatian dengan mengingatkan ibadah sehari-hari, memberi perhatian kepada anak-anak si janda, dan memberi nasihat. Bagaimana ta'aruf yang dibenarkan dalam syariat Islam, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Jadi sejatinya seorang yang hendak menikah dengan wanita, dia boleh ngomong sama perempuan tersebut, berbicara asalkan aman dari fitnah ya. Kalau perempuan itu sedang dalam masa iddah, itu boleh kita berbicara dengan mereka, tapi nggak boleh terus terang kalau kita akan menikahinya. Salah satu contohnya, mungkin dengan perhatian kepada anak-anaknya, perhatian kepada mereka, tanpa bicara aku akan melamarmu gitu. Seperti ucapan orang, engkau itu orang yang banyak yang suka sama engkau gitu, seperti itu. Tapi karena masa iddah, dia nggak boleh lebih dari itu. Tapi karena ini sepertinya sudah di luar masa iddah, kalau bicara memberikan perhatian kepada anak-anaknya, kepada dia, dan aman dari fitnah, insya Allah nggak ada masalah. Cuma harus ada jaminan keamanan dari fitnah. Kenapa setan itu nggak pernah tidur siang? Dia selalu berusaha untuk mencari celah. Bagaimana orang ini terjebak dalam fitnah. Jadi ana rasa kalau memang dia sudah saling mengenal, maka tidak ada urusan lagi sebenarnya untuk model ya cara-cara seperti tadi. Tapi dia tinggal datang kepada perempuan tersebut atau datang kepada orang tuanya untuk menyebutkan bahwasanya dia hendak menikahi. Tapi kalau memang perempuan itu tidak mau, ya selesai, sudah diputus urusannya. Maksudnya bukan akhirnya ngobrol-ngobrolan sama perempuan tersebut padahal dia sudah nggak mau ya, seperti itu. Karena ada orang laki-laki yang datang kepada perempuan lalu dia mengatakan aku ingin menikahimu ini dan itu, lalu perempuan itu mengatakan enggak, aku tidak ingin menikah, maka jangan diganggu perempuan tersebut. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Na'am, tafadhali. Mau tanya, kan manusia itu ketika lahir itu didampingi oleh jin korin dan jin malaikat yang berupa malaikat. Kemudian apakah jin korin ini selalu menunjukkan kejelekan kita gitu loh, maksudnya mengajak kepada manusianya kepada kejelekan. Dan apakah memang jin korin ini ketika kita meninggal gitu, dia akan terus ada atau dia seperti manusia akan terus mengganggu gitu loh? Nah, jazakallah khair. barakallahu fikum. Ya, hibati fillah, kalau bicara qarin yang selalu membisikkan keburukan kepada manusia. Jadi, ya selalu ya,
kalau dikatakan kerjanya dia adalah menyesatkan manusia, yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kerjaan dia. Ketika Nabi SAW mengatakan, engkau pun ya Rasulullah, iya, tapi aku aslam. Aslamu atau aslama disebutkan. Aslamu maksudnya selamat aku dari godaannya. Jadi Nabi SAW selamat dari godaan jin yang mengganggunya, setan yang mengganggu. Maka kalau pertanyaannya, apakah dia selalu membisikkan kepada keburukan? Ya, itu memang tugas dia. Maka malaikat akan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Kemudian bagaimana tatkala kita meninggal dunia? Apakah dia tetap melaksanakan tugasnya? Wallahu a'lam, nggak tahu. Apakah dia kemudian selesai dari tugas kita, kemudian dia mati juga bersama kita? Sepertinya dia, kalau memang belum datang ajalnya, dia tetap akan menggoda dan boleh jadi pindah tugas lagi. Karena memang setan berusaha untuk membawa sebanyak-banyaknya kawan menuju ke neraka. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Buat menyambung tadi kata Ustadz, kalau kita saat ada orang yang meninggal terus ditanya apakah orang ini baik gitu. Nah, kalau misalnya orangnya buruk, apakah kita bilang buruk gitu? Sedangkan kan kita boleh Ustadz, apa namanya, membuka aib orang yang sudah meninggal. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Jadi nggak perlu ditanya sebenarnya. Yang dilakukan oleh sebagian orang di sebagian tempat itu, menanyakan orang ini orang baik, ini bukan sesuatu yang disyariatkan gitu loh. Yang terjadi di masa Nabi SAW, ketika itu ada jenazah lewat, para sahabat ngomong, ini orang Masya Allah, orang baik ini seperti itu. Nabi mengatakan wajabat. Kemudian ada lagi yang lewat, para sahabat menyebutkan ini orang buruk ya Rasulullah gitu loh. Kan memang kita tahu orang jahat itu kalau meninggal dunia, orang-orang pada senang gitu loh dengan kematian orang jahat seperti itu. Nabi mengatakan wajabat. Yang satu insya Allah masuk surga, yang satu masuk neraka. Karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini, yang menyaksikan bagaimana orang-orang tersebut. Maka sebenarnya kita ketika ditanya orang ini orang baik, kalau kita bukan orang baik, ya kita diam aja. Dan kita nggak perlu menjawabnya sebenarnya. Kalau dikatakan apakah ini orang buruk, ya kita tahu dia orang buruk. Tapi ada apa kita ngomong sama dia tentang keburukan orang tersebut? Maka tugas kita sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi ini, ya kita nggak boleh berdusta. Kita tahu dengan kenyataan orang-orang khususnya yang hidup bersama kita, bagaimana dia adalah sebagian orang itu sampah di masyarakat memang, yang banyak membuat keributan. Maka tatkala dia meninggal dunia, ya kita katakan alhamdulillah atas meninggalnya. Bukan musibah buat kita, tapi itu karunia Allah Azza wa Jalla atas meninggalnya orang-orang jahat seperti itu. Barakallahu fikna. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Pot lagi. Barakallahu fikna. Tafadhal. Apakah ada dalil yang sahih tentang dua sahabat Rasulullah bila mereka bertemu dan mereka tidak akan berpisah sebelum salah satu di antara mereka membaca surat Al-Asr untuk saling mengingatkan satu sama lain? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ana pernah membaca hadis tersebut. Tapi ana nggak tahu derajat hadis tersebut. Mungkin nanti ana akan cari tahu lagi apakah memang hadisnya sahih sehingga dianjurkan untuk dibaca. Nah, barakallahu fiik.
Ini sekarang mana ya? Maaf. Ini waktunya sip nih. Kalau masih nggak ada pertanyaan, Oke. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke, tafadhali. mau tanya Ustadz, gimana caranya menghadapi orang yang punya sindrom ingin dipuji gitu Ustadz? Kadang malah nanya gimana gitu, tapi kita sebenarnya menurut kita tidak patut dipuji gitu Ustadz. Gimana menghadapinya? Masa kita harus terpaksa gitu Ustadz? Jazakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, ahibati fillah, berkaitan dengan menghadapi orang-orang yang suka dipuji, kita perlu melihat apakah pujian kita buat orang ini akan memperbaiki dia, sehingga memotivasi dia untuk beramal lebih baik lagi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak masuk ke kota Mekah pada saat penaklukan kota Mekah, pamannya Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Abu Sufyan orang yang suka dengan kebanggaan, dengan sesuatu yang diberikan kepada dia yang lebih dari yang lainnya. Berikan kepada dia sesuatu. Tujuannya memperbaiki keislaman dia, memperbaiki diri. Maka Nabi SAW menyuruh penyerunya untuk mengatakan, ma'ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang nutup pintu rumahnya, aman. Barang siapa yang di Masjidil Haram, dia aman. Kalau kita lihat, apa gunanya rumahnya Abu Sufyan? Orang kalau di rumahnya sendiri aman, nutup pintunya sudah aman. Untuk memberikan keistimewaan buat Abu Sufyan, karena dia suka dengan hal itu. Maka kawan kita ini, kalau memang dia punya masalah tadi, suka dengan pujian, bagaimana pujian kita buat dia, membuat dia jadi lebih baik. Contohnya, ya, mamai dia melakukan sesuatu ya, engkau itu baik banget sih, kalau engkau rajin sholat duha, kalau engkau sering datang kajian, kalau engkau suka baca Quran, kalau engkau, jadi pujian kita buat dia dalam rangka memperbaiki dia, memotivasi dia untuk jadi lebih baik. Kemudian yang kedua, masalahnya bukan di situ. Ini orang kayaknya memang jadi ujub Ustaz, jadi riya. Kalau kita puji, anak takut dia tambah ujub, tambah riya. Apa yang harus kita lakukan? Memberikan nasihat. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara buat Muslim yang lainnya. Idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, kasih dia nasihat. Kayak tadi ketika dia minta pendapat kita ya tentang apa yang dia lakukan. Boleh jadi tadi dia karena ingin dipuji, kita kasih nasihat dia, jangan dibiarkan. Karena kasihan, ada orang-orang yang akhirnya kalau dibully, kenapa kita kadang-kala melihat ada artis, ada public figure, ada selebgram yang mati bunuh diri gara-gara bulian orang. Karena dia nggak pernah dibully, dia merasa sudah baik, dia merasa sudah di atas, dia merasa. Ketika ada yang membuli, nggak tahan dia. Maka kita perlu kasih nasihat kawan kita ini, bahwasanya sebenarnya, kalaupun Anda memuji engkau, nggak ada gunanya. Yang penting buat engkau adalah pujian Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau lakukan ikhlas lillahi ta'ala, ya tentunya engkau akan terpuji. Dan kalau Allah cinta sama hambanya, sampaikan kepada dia, engkau nggak perlu nunggu pujian orang. Allah akan bikin orang-orang tuh cinta sama engkau. Mungkin itu yang perlu kita lakukan buat saudara-saudara kita yang tadi punya sindrom suka dipuji ya. Barakallahu fiik. Ustadz, ini pertanyaan dari Canberra, Ustadz. Apakah suami istri harus saling memuji karena ada pasangan yang tidak terbiasa atau saling memuji, tetapi rumah tangganya baik-baik saja, Ustadz? Gimana? Suami istri tidak saling memuji? Iya, tidak saling memuji karena ada pasangan yang tidak saling memuji, tetapi rumah tangganya baik-baik saja, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya,
Kalau bicara baik-baik aja mungkin adem ayem ya. Jadi nggak ada masalah. Kan ada rumah tangga itu yang harmonis. Ada rumah tangga itu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ada rumah tangga yang biasa-biasa aja. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini ditumbuhkan. Kalau bicara pujian, mungkin bukan pujian, tapi yang ada adalah syukur. Adalah berterima kasih. Yang berterima kasih ini tentunya atas kebaikan yang dilakukan. Yang nanti ada unsur pujian di sana. Rasul SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Artinya ternyata berterima kasih kepada manusia, ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam rumah tangga, Rasul SAW menyebutkan ketika banyak wanita yang masuk neraka, apa penyebab? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu kufur sama suaminya, kufur sama kebaikan. Seharusnya kebaikan itu dikatakan jazakallah khair, terima kasih banyak, masya Allah. Jadi di sinilah ketika seorang suami melihat istrinya berbuat kebaikan, katakan terima kasih. Kalaupun engkau tidak hendak memuji dia, tapi ucapkan terima kasih atas apa yang telah dia perbuat. Istri pun seperti itu. Melihat suaminya pulang dari kerja dalam kondisi capek, lelah, dia katakan terima kasih untuk menghindari dia dari sifat buruknya, yaitu kufur dengan kebaikan. Jadi kadangkala mereka tidak saling memuji, mereka dingin mereka. Tapi bagaimana rumah tangga itu jadi hangat? Tadi adanya pujian atau panggilan-panggilan yang indah. Bagaimana Nabi SAW memanggil Aisyah, ya muwaffaqah. Ada unsur pujian di sini. Wahai yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, mendapatkan taufik dari Allah. Pujian itu ya Humaira, panggilannya yang pipinya kemerah-merahan. Ini pujian gitu. Jadi perlu kiranya kita menghangatkan suasana rumah tangga. Tapi kalau dikatakan tadi ini bukan satu keharusan ya, tapi kalau bicara syukur, berterima kasih, itu sudah kewajiban. Kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita dan tidak kufur terhadap kebaikan mereka. Barakallahu fiik. Nah. Ustadz masuk putaran ketiga Ustadz ya. Nah. Oke. Tafadhal ya. Barakallahu Wafik wa barak. Tadi saya menyebutkan ada hadis yang kalau orang yang memuji seorang bisa melempar. Afan, suaranya putus-putus. Bisa diulangin? Tadi Ustaz menyebutkan ada hadis yang mengatakan bahwa apabila ada seorang yang memuji, maka kita melemparnya dengan debu. Nah, iya. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menanggapi atau menanggapi seseorang yang memuji orang lain secara berlebihan dalam hal duniawi, dan orang tersebut mengharapkan kita juga memuji orang itu. Tapi kan kita tahu bahwa orang ini kan memuji secara berlebihan yang tidak pantas. Afwan, putus-putus ya. Ya, yang akhir tadi artinya berkaitan dengan hadis di mana Nabi SAW menyuruh kita untuk melemparkan debu ke wajah orang-orang yang suka memuji. Nah, pertanyaannya, bagaimana menasihati orang tersebut ya yang suka memuji orang secara berlebihan, dan tujuan tersebut tidak pantas sebenarnya dikatakan ke orang tersebut, dan dia juga mengharapkan kita tidak memuji orang tersebut gitu. Oke. Ya, ahibati fillah. Apa tujuannya sebenarnya? Ya, ini perlu ditanyakan. Tujuannya apa tadi?
dia memuji orang tadi dan mengajak orang lain supaya memuji orang itu? Apa? Supaya tujuannya dipuji balik. Bukan, dia merasa bangga begitu bisa memuji orang tersebut, seolah-olah dia merasa ada hubungan dengan orang tersebut. Iya, Masya Allah. Ya, hibati fillah. Tadi disebutkan bahwasanya di antara penyakit orang yang memuji, dia berdusta. Yang kedua, dia riya terhadap orang yang dia puji. Tujuannya supaya pamer aja dia, merasa dia orang baik dengan memuji orang tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang seperti ini? Ya, kita ingatkan dia. Orang tersebut kita ingatkan bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Sampaikan kepada dia bahwasanya tidak ada satupun ucapan kita kecuali ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya semuanya, dan kita akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian apa yang tadi kita bahas, kita sampaikan kalau pujianmu untuk dia tujuannya apa. Kalau tadi sepertinya tujuannya untuk dirinya, bukan untuk orang yang dia puji, karena dia ingin dianggap dekat sama orang tersebut, ya, ingin dianggap gimana lah. Maka kita perlu kasih nasihat bahwasanya apa saja yang kita ucapkan, yang kita katakan itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla nantinya. Kemudian jangan sampai pujianmu itu membahayakan orang tadi. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Maka pencerahannya tentang pujian menyebabkan ain, Ustaz. Iya. Siap. Ya, ahibati fillah. Makanya kita kalau melihat orang lain, orang yang baik, ya, baik dari sisi sifatnya, dari sisi fisiknya, maka kita diperintahkan untuk mendoakan. Jadi pujian yang bersama doa agar orang itu tidak terkena ain. Karena kalau ada hasad, ada perasaan nggak baik di diri kita, maka dengan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla berkah orang tersebut, dengan kita akan barakallahu fiik, ahsanta, engkau masya Allah, ya. Jadi ucapan itu insya Allah akan menolak terjadinya ain, karena kita berdoa memohon dengan nama Allah Azza wa Jalla agar diberkahin orang yang kita anggap orang baik ini. Makanya kadang-kadang kalau lagi kumpul-kumpul, ya, kemudian ada anak kecil, ya Allah lucunya anak ini, gul masya Allah, katakan masya Allah, ya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah kita katakan masya Allah, karena memang ini sebuah ciptaan Allah, ini makhluk Allah Azza wa Jalla. Tapi yang lebih indah tatkala kita mendoakan barakallahu fiik. Jadi untuk menghindarkan atau menghindari adanya ain dengan kita membaca seperti itu. Karena boleh jadi ain itu ada di sana sehingga orang yang dipuji jadi sakit, jadi bencana buat dia. Barakallahu fiik. Ustadz, ini Canberra bertanya lagi, Ustadz, apakah ada doa khusus bagi orang yang akan memuji maupun yang mendapat pujian, Ustadz? Baik. Kalau doa khusus untuk yang memuji, nggak ada sebenarnya. Yang anak bukan nggak ada, afwan, anak nggak tahu. Anak tidak tahu apakah ada doa khusus. Tapi yang jelas orang yang hendak memuji, jangan lupa untuk mengkoreksi hatinya, melihat niatnya dia apa memuji, agar dia tidak masuk dalam pujian yang tercela. Adapun berkaitan dengan orang yang dipuji, dulu para salafus saleh sebagaimana kayaknya udah pernah kita bahas, bagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwasanya para sahabat itu kalau ada yang memuji mereka, menyanjung mereka, doanya mereka, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun
waj'alni khairan mimma yadhunnun. Doanya mengatakan, ya Allah, jangan engkau hukum aku ya Allah gara-gara omongan mereka. Tadi kadang-kala omongan mereka berlebihan gitu loh. Oh, dikatakan fulan ini sholat malam, tiap malam baca 1 juz, padahal dia baca 1 lembar. Omongannya orang 1 juz. Dikatakan orang ini yang berjuang buat dakwah, ini hartanya ini. Nggak kayak gitu sebenarnya anak ini. Mereka berlebihan. Maka kita berdoa, ini doa yang dibaca oleh para salafus saleh. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu. Ya Allah, jangan hukum aku gara-gara omongan mereka gitu loh. Karena nggak sesuai omongan mereka dengan kenyataannya. Yang kedua, waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampuni dosa-dosaku yang mereka nggak tahu. Mereka memujikan karena nggak tahu sama dosa-dosaku. Maka ampuni dosa-dosaku yang mereka nggak tahu ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari prasangka mereka. Jadi itu yang perlu mungkin kita biasakan membacanya kalau ada orang yang memuji kita. Dan sekali lagi, orang-orang nggak kenal sama kita. Tapi Allah kenal sama kita. Barakallahu fiik. Baik, itu jadi pertanyaan terakhir Kak Evi. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa barak. Hibbati fillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari segala bala, musibah, dan penyakit ya. Karena Anda dengar COVID-19 di beberapa daerah sudah mulai merebak kembali. Semoga Allah mengangkat wabah ini dan menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.